Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai anggaran kas. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Selvima Muafida dengan NIM 12403193047. Yang kedua yaitu Muhammad Ibnu Syafi'i dengan NIM 12403193071. Dan yang ketiga yaitu Evadina Pratiwi dengan NIM 12403193072. Pada pertemuan kali ini, kami akan memberikan 6 materi bahasan. Yang pertama yaitu pengertian anggaran kas. Yang kedua, tujuan penyusunan anggaran kas. Yang ketiga, kegunaan anggaran kas. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang kelima, pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang keenam, yaitu penyusunan anggaran kas. Yang pertama, kami akan membahas mengenai anggaran kas. Menurut Munandar, anggaran kas merupakan anggaran yang direncanakan secara terperinci mengenai jumlah kas beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa pengeluaran kas maupun yang berupa penerimaan kas. Dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran kas adalah suatu perencanaan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengetahui kapan akan terjadi surplus dan defisit untuk suatu periode yang akan datang. Materi yang kedua adalah tujuan penyusunan anggaran kas. Terdapat beberapa tujuan utama dari penyusunan anggaran kas. Yang pertama yaitu menunjukkan kemungkinan posisi keuangan kas akibat dari operasi perusahaan. Yang kedua, identifikasi kemungkinan kekurangan atau kelebihan kas. Yang ketiga, menentukan perlunya pembelajaran atau tersedianya kas yang menganggur untuk investasi. Yang keempat, mengkoordinasikan kas dengan jumlah modal kerja, penjualan, investasi, dan hutang. Yang kelima, yaitu menentukan dasar yang sehat untuk pengendalian posisi kas secara terus-menerus. Materi yang ketiga yaitu kegunaan anggaran kas. Ada beberapa kegunaan dari anggaran kas. Yang pertama yaitu digunakan sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua yaitu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka panjang atau pinjaman jangka pendek. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang keempat yaitu digunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima yaitu digunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, digunakannya dalam memperkuat posisi dan penawaran. Materi yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Ada 3 faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama yaitu kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Yang kedua yaitu kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu kegiatan pendanaan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Materi yang kelima yaitu pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Kemudian, pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Menurut M. Nafarin, terdapat 2 pendekatan
dalam penyusunan anggaran kas, yaitu yang pertama, pendekatan kas masuk dan keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan dengan mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka pendek. Disebut pendekatan kas masuk dan kas keluar karena dalam menyusun anggaran kas lebih dahulu ditaksir sumber kas masuk, kemudian ditaksir kas keluar. Setelah itu ditentukan apakah terjadi kelebihan kas atau kekurangan kas. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya, disesuaikan dengan perubahan rekening penundaan rekening bukan kas seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan atau penghapusan. Pendekatan ini tidak membutuhkan data yang rinci dan lebih sedikit rinciannya tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Metode ini lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka panjang. Metode ini dikatakan pendekatan akunting keuangan karena cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan. Sedangkan menurut Ellen Christina DKK, ada dua pendekatan dalam menyusun anggaran kas, yaitu yang pertama, anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek dan memerlukan rencana atau estimasi aliran kas masuk dan keluar yang rinci, yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan. Materi yang keenam adalah penyusunan anggaran kas. Penyusunan anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu anggaran kas bentuk tunggal, yaitu disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas keluar. Yang kedua yaitu anggaran kas bentuk campuran, yaitu disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya, sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas menggunakan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Langkah yang pertama yaitu menyusun anggaran kas masuk. Anggaran kas masuk terdapat pada kegiatan operasi, kegiatan investigasi, dan kegiatan pendanaan. Langkah yang kedua yaitu menyusun anggaran kas keluar. Kas keluar untuk kegiatan operasi seperti membayar kepada pemasok untuk produk atau jasa yang dibeli secara rutin, membayar surat berharga yang dibeli untuk diperdagangkan, membayar gaji atau upah atau bonus dan sejenisnya kepada pegawai, bayar bunga utang, membayar pajak, membayar langganan listrik, air dan telepon, dan beban rutin lainnya. Langkah yang ketiga adalah mengurangkan arus kas masuk dengan arus kas keluar. Dan langkah yang keempat yaitu dalam penyusunan anggaran kas,
yaitu menghitung saldo kas akhir dengan cara saldo awal ditambahkan dengan kelebihan kas, atau saldo kas awal dikurangi dengan kekurangan kas, ditambah dengan tambahan pinjaman, dikurang dengan anggaran pembayaran pinjaman dan bunga. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas menggunakan pendekatan akunting keuangan. Penyusunan anggaran kas menggunakan pendekatan akunting dapat dilakukan dengan cara menganalisis perubahan yang terjadi dalam anggaran neraca dan anggaran laba rugi yang diperbandingkan antara dua periode, serta informasi lain yang mendukung terjadinya perubahan tersebut. Dalam menganalisis perubahan yang terjadi, harus diperhatikan kemungkinan adanya perubahan atau transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Transaksi yang tidak mempengaruhi kas antara lain yaitu penyusutan, dividen dalam bentuk saham atau bonus dalam bentuk saham, aset dinilai kembali. Selanjutnya yaitu ilustrasi penyusunan anggaran kas. Sebagai ilustrasi dalam contoh penyusunan anggaran kas, berikut ini disajikan ringkasan transaksi dari PT Purnasari selama tahun 2017 yang dianggarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan operasi, terdiri dari terima tagihan dari pelanggan sebesar 27.000, terima dari bunga piutang sebesar 1.000, terima dividen dari investasi saham sebesar 900, bayar utang kepada pemasok sebesar 13.000, bayar gaji dan upah sebesar 5.600, bayar bunga utang sebesar 1.600, dan bayar pajak sebesar 1.500. Yang kedua yaitu kegiatan investasi, terdiri dari bayar beli aset sebesar 30.600, bayar pinjaman diberikan untuk perusahaan lain sebesar 1.100, terima dari hasil jual aset tetap sebesar 6.200. Yang ketiga yaitu kegiatan pendanaan, terdiri dari terima dari hasil jual saham biasa sebesar 15.000, terima dari hasil jual obligasi utang jangka panjang sebesar 9.500, bayar dividen sebesar 1.700, dan bayar utang jangka panjang sebesar 9.000. Adapun data dari anggaran laba rugi tahun 2017 berupa dapatan dan beban sebagai berikut. Dapatan terdiri dari dapatan jualan sebesar 28.500, dapatan bunga sebesar 1.100, dapatan dividen sebesar 900, laba jual aset tetap sebesar 700 dengan total dapatan sebanyak 31.200. Selanjutnya yaitu beban. Harga pokok produk terjual sebesar 15.100, beban gaji dan upah sebesar 5.400, beban penyusutan sebesar 1.800, beban usaha lainnya sebesar 1.700, beban pajak sebesar 1.500, beban bunga sebesar 1.600, dengan total beban yaitu 27.100. Untuk laba bersihnya yaitu dapatan dikurangi dari beban, yaitu 4.100. Adapun data anggaran neraca komparatif dari PT Purnasari tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 1. Yang pertama kita akan menggunakan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Di sini terdapat tabel 2, yaitu tabel anggaran kas dari PT Purnasari pada tahun 2017, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Total dari kas masuk sebesar 59.600. Untuk kas keluarnya yaitu 64.100 rupiah. Dari keduanya dapat diketahui kekurangan kas yaitu sebesar 4.000. Sedangkan untuk kas awal dari PT Purnasari yaitu 12.700. Dapat dihitung kas akhir dari PT Purnasari yaitu 8.200 rupiah. Selanjutnya pada tabel 3 dijelaskan mengenai rincian total dari arus kas masuk. Dapat diperinci sebagai berikut.
Kas masuk bersih dari kegiatan operasi sebesar 7.200. Kas keluar bersih untuk kegiatan investasi sebesar 25.500. Sedangkan untuk kas masuk bersih dari kegiatan pendanaan yaitu sebesar 13.800. Sehingga total dari ketiganya yaitu minus 4.500. Untuk kas awal dari PT Punasari yaitu 12.700. Jadi untuk perhitungan kas akhirnya yaitu 12.700 dikurangi 4.500 yaitu 8.200 sebagai kas akhir dari PT Punasari. Selanjutnya kita menggunakan pendekatan akunting keuangan. Berdasarkan data anggaran laba rugi tahun 2017 dari PT Punasari dan data anggaran neraca komparatif tahun 2016 dan 2017 atau yang tertera pada tabel 1, serta data lainnya dapat disusun anggaran kas tahun 2017 dengan pendekatan akunting keuangan atau metode tidak langsung. Ada beberapa perbedaan antara pendekatan metode kas masuk dan kas keluar serta dengan pendekatan akunting keuangan. Dari perhitungannya dapat dilihat adanya perbedaan pada tabel 2 dan 3 dengan tabel 4 dan 5, atau penjelasannya dapat dilihat pada slide berikut. Anggaran kas pada tabel 4 dapat dibuat ringkasan sebagai berikut, yaitu kas masuk dengan total 40.500, kas keluarnya sebesar 45.000, sehingga dapat diketahui total penjumlahan dari keduanya yaitu kurang 4.500. Dengan kas awal dari PT Punasari yaitu sebesar 12.700. 12.700 dikurangi 4.500 yaitu sebesar 8.200 yaitu sebagai kas akhir dari PT Punasari. Anggaran kas pada tabel 5 dapat dibuat ringkasan sebagai berikut. Kas masuk bersih dari kegiatan operasi yaitu 7.200. Kas keluar bersih untuk kegiatan investasi yaitu sebesar minus 25.000. Kas masuk bersih dari kegiatan pendanaan sebesar 13.200 dengan kekurangan kas yaitu 4.500. Sedangkan untuk kas awal dari PT Punasari yaitu 12.700 sehingga kas akhir dari PT Punasari yaitu 8.200. Selanjutnya pada tabel 6 ini dijelaskan mengenai laba operasi dari PT Punasari. Laba operasi PT Punasari sebesar 3.400 didapat dari laba bersih dikurangi laba menjual aset tetap yaitu 4.100 dikurangi 700 sama dengan 3.400. Seperti perhitungan laba bersih sebelumnya, laba menjual aset tetap sebagai pengurang laba bersih untuk menghasilkan laba operasi, maka pada kas keluar untuk kegiatan operasi tidak tampak lagi laba menjual aset tetap sebesar Rp700. Berikut tadi penjelasan mengenai anggaran kas dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.